Kementerian Perikanan dan Kelautan akan menenggelamkan sebuah kapal di pantai timur Pangandaran, Jawa Barat. Kapal asing ini diketahui kerap melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Kapal asing MV Viking berwarna biru dengan panjang kurang lebih 70 meter serta lebar 8 meter ini tiba di pantai timur Pangandaran, Jawa Barat setelah menempuh perjalanan laut 32 jam dari pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kapal dengan bendera Nigeria ini ditangkap saat melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Penangkapan dilakukan oleh salah satu kapal perang jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Saat ditangkap, kapal tersebut telah memasuki perairan Indonesia, tepatnya di perairan utara Tanjung Berakit, Kepulauan Riau, pekan lalu. Kapal ini rencananya akan diledakkan dan ditenggelamkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Rencana penenggelaman kapal ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk melihat langsung proses kapal yang nantinya akan diledakkan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Yosep Trisna, Metro TV. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti meninjau kapal Viking sebelum ditenggelamkan siang nanti. Wilson Purba akan menyampaikan. Ya, Zelvia, sebelum menenggelamkan kapal MV Viking, Menteri Kelautan dan juga Perikanan Susi Pujiastuti ini meninjau kapal MV Viking yang tadi dilakukan pukul 8 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 45 menit. Dan tadi pada saat peninjauan, Menteri Susi Pujiastuti didampingi dengan duta besar dari Norwegia untuk Indonesia, yaitu Stig Traffic. Dan ini merupakan prestasi bagi Indonesia sebagai negara yang berani mengambil tindakan tegas kepada kapal illegal fishing asing. Dan menurut Susi, tindakan tegas ini diambil berupa penenggelaman setengah bagian kapal, karena rencananya kapal ini akan dijadikan monumen sebagai bentuk perlawanan terhadap IUU fishing dan sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia tidak main-main dalam dalam memberantas pelaku penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab dan sangat merugikan pemerintah Indonesia, karena saat ini pertumbuhan hasil laut Indonesia dinilai sudah cukup baik, yaitu meningkat 8,96%, dan jika dibandingkan dengan ada kapal asing ini pertumbuhan hasil laut hanya mencapai 6% dan bisa merugikan Indonesia sebesar 20 juta US dollar. Sylvia. Wilson, lalu bagaimana dengan kondisi kapal? Ya, Sylvia, saat ini kondisi kapal MV Viking sudah dipinggirkan di pesisir pantai Pangandaran Barat, dan saat ini juga kapal sudah dalam kondisi dikosongkan dan sudah dimuat beberapa peledak yang rencananya nanti akan diledakkan sekitar mungkin setengah jam lagi. Dan kapal MV Viking ini memiliki panjang 63 meter dan lebar 13 meter dan mampu mengangkut 1.000 ton ikan dengan berat bersih kapal yaitu 2.100 ton. Dan tadi juga Duta Besar Norwegia untuk Indonesia mengapresiasi tindakan pemerintah Indonesia karena dengan cepat memutuskan untuk menenggelamkan sebagian kapal dari MV Viking ini. Dan saat ditangkap, Zelvia, kapal MV Viking ini diawaki oleh 11 orang, yaitu nahkoda atau kapten kapal berasal dari yang merupakan warga negara Chile, dan yaitu Juan Vanessa, dan anak buah kapal yang berasal dari beberapa negara, diantaranya 1 orang dari Myanmar, 1 orang dari Argentina, 2 orang dari Peru, dan 6 orang dari Indonesia. Dan rencananya nanti kapten kapal ini akan diadili, sementara untuk anak buah kapal yang lain akan dideportasi ke negaranya masing-masing. Dan kapal MV Viking ini ditangkap karena telah 13 kali berganti nama dan 12 kali berganti bendera, dan ini menjadi salah satu buruan dan menjadi target operasi dari Lembaga Penegak Hukum Internasional atau Interpol yang berhasil ditangkap TNI AL di perairan Tanjung Berakit, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada 25 Februari lalu. Sylvia. Baik, Wilson Purba melaporkan langsung dari Pangandaran, Jawa Barat. Selain Kementerian Kelautan dan Perikanan menenggelamkan sebuah kapal asing berbendera Nigeria di pantai timur Pangandaran, Jawa Barat. Kapal ini diketahui kerap mencuri ikan di perairan Indonesia.
Kapal asing FV Viking berwarna biru dengan panjang kurang lebih 70 meter serta lebar 8 meter ini tiba di pantai timur Pangandaran, Jawa Barat setelah menempuh perjalanan laut 32 jam dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kapal dengan bendera Nigeria ini ditangkap saat melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Penangkapan dilakukan oleh salah satu kapal perang jajaran komando Armada RI Kawasan Barat KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Ya, kita perlu monumen keberhasilan dong untuk juga deteren efek kepada yang lain. Ini loh, kalian boleh bebas di dunia lain, tapi masuk laut kita urusannya seperti ini gitu. Saat ditangkap, kapal tersebut telah memasuki perairan Indonesia, tepatnya di perairan utara Tanjung Berakit, Kepulauan Riau, pekan lalu. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Yosep Trisna, Metro TV. Kapal MV Viking berbendera Nigeria yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia ditenggelamkan hari ini. Wilson Purba akan menyampaikan informasi selengkapnya langsung dari Pangandaran, Jawa Barat. Wilson, bagaimana proses penenggelaman kapal berlangsung dan apa yang akan dilakukan Menteri Susi setelah ini? Ya, Zilvia, peledakan kapal MV Viking baru saja berlangsung tepat pukul 12:23 waktu Indonesia Barat. Dan tadi ledakan terjadi cukup besar dan hanya terjadi satu kali ledakan saja dan terlihat tadi di bagian tengah kapal. Dan menurut laporan dari Kompaska yang meledakkan bom, ini ledakan bom berjalan dengan sempurna. Semua bom juga meledak dengan sempurna. Dan untuk kapal MV Viking ini memang sudah dilabuhkan di pantai barat dan bagian depan juga sudah dikaramkan di pinggir pantai sehingga ledakan di bagian lumbung atau dasar kapal tadi ini fungsinya hanya untuk memasukkan air ke badan kapal. Dan saat ini juga bisa dilihat kapal mulai karam, tepatnya bagian belakang kapal mulai karam sehingga berbentuk agak naik di bagian depan kapal. Dan pasca ledakan kapal ini, kapal tidak membutuhkan waktu yang lama untuk karam sepenuhnya karena memang bagian depan kapal ini sudah dikaramkan, Zilvia, dan kapal ini juga sudah dilabuhkan segaris lurus dengan pantai barat Pangandaran. Dan setelah hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti juga akan tetap mempromosikan atau menggencarkan tindakan untuk melawan illegal fishing. Dan diharapkan dengan tindakan awal Indonesia ini, yaitu meledakkan kapal illegal fishing transnasional, ini diharapkan dapat menginspirasi negara-negara asing sehingga bisa bersama-sama melawan dan bahkan bisa membentuk persetujuan dan peraturan illegal fishing untuk menjadi kriminal transnasional. Selanjutnya, tekad dari Susi Pujiastuti juga dilakukan dengan nantinya akan membeli 4 pesawat patroli udara di perairan Indonesia dengan dana 600 miliar yang akan dipatrolikan di sekitar perairan di Indonesia. Zilvia.